Selamat datang para peserta BIMTEK Online Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Ini adalah unit 1.2 yang akan membahas tentang siklus proses dan prosedur penyusunan rencana operasi darurat bencana. Sebelumnya, para peserta sekalian telah mengikuti unit 1.1 yang memperkenalkan terminologi dan dasar-dasar rencana operasi darurat bencana. Para peserta sekalian juga telah selesai mengisi kuis yang telah disediakan untuk mengevaluasi pemahaman Anda terhadap materi unit 1.1. Unit 1.2 terdiri dari tutorial dan video peraga. Untuk mengevaluasi pemahaman Anda terhadap materi yang telah diberikan, seperti pada unit 1.1, Anda diminta untuk mengisi kuis pada akhir unit ini. Unit ini bertujuan untuk mengidentifikasi pentingnya perencanaan dalam pengelolaan operasi darurat bencana. Unit ini juga akan membahas siklus proses dan prosedur perencanaan operasi darurat bencana yang lebih dikenal dengan siklus perencanaan P. Selain itu, unit ini bertujuan untuk menjelaskan kriteria dalam menentukan kapan rencana operasi darurat bencana harus dipersiapkan secara tertulis, seperti yang sudah kita singgung pada unit 1.1 sebelumnya. Tujuan selanjutnya dari unit ini adalah untuk menjelaskan peran dan kegunaan formulir rencana operasi darurat bencana dan formulir pendukungnya untuk mengelola keadaan darurat bencana. Unit ini nantinya juga akan memperkenalkan beberapa rapat yang digunakan dalam proses penyusunan rencana operasi darurat bencana, seperti rapat taktik, rapat perencanaan, dan rapat penjelasan rencana operasi. Pembahasan lebih detail untuk tiap-tiap rapat akan diberikan pada unit-unit bimbingan yang akan datang. Tujuan unit selanjutnya adalah untuk mengenalkan bagaimana tujuan operasi darurat bencana diterjemahkan menjadi berbagai strategi serta taktik yang tepat. Terakhir, unit ini bertujuan untuk memberikan pengenalan singkat kepada kita bagaimana sebuah rapat penjelasan rencana operasi digunakan untuk mengkomunikasikan rencana operasi yang sudah disusun kepada seluruh staf operasi. Unit ini dimulai. Rencana operasi darurat bencana berbeda dengan perencanaan lainnya yang disusun pada keadaan normal. Dalam menyusun rencana operasi darurat bencana, Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor khusus seperti kegentingan waktu, situasi yang masih dinamis, potensi kondisi darurat yang meluas, informasi yang tidak lengkap, dan adanya personil yang belum memiliki pengalaman dalam mengelola ataupun melaksanakan operasi kedaruratan bencana. Mempertimbangkan kegentingan waktu, rencana operasi darurat bencana harus disusun secara cepat walaupun dengan informasi yang terbatas agar kondisi darurat tidak meluas. Oleh karena itu, Anda sebagai perencana perlu memahami bahwa kemungkinan perubahan perencanaan di lapangan dapat terjadi. Tapi perlu juga Anda pahami bahwa perubahan rencana di lapangan tidak akan efektif bila tidak dikendalikan dengan baik, akibat banyaknya personil yang belum berpengalaman dalam melaksanakan operasi darurat bencana. Baik, dalam perencanaan darurat bencana dan rencana operasi darurat bencana, kita mengenal siklus proses sebagai dinamakan dengan perencanaan P atau P-Plan. Dinamakan demikian karena siklus perencanaan ini membentuk huruf P. Siklus ini dimulai dari tindakan awal pada kaki huruf P. Untuk selanjutnya, proses perencanaan berlanjut pada lingkaran huruf P secara terus-menerus dan membentuk siklus.
Siklus ini berhenti pada saat status dan tingkat kedaruratan bencana dihentikan oleh kepala daerah karena tujuan-tujuan operasi kedaruratan telah tercapai. Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan rencana operasi ini menyatakan bahwa penyusunan rencana operasi itu terdiri dari 8 tahapan. Tahapan pertama adalah tindakan awal. Ada beberapa aktivitas pada tindakan awal ini, yaitu respon dan kaji cepat, serta pelaksanaan rapat komando informasi bencana. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah penetapan tujuan, disusul dengan rapat rencana taktik yang dilanjutkan dengan persiapan rapat dan pelaksanaan rapat rencana operasi yang menghasilkan draft rencana operasi darurat bencana. Draft ini kemudian ditetapkan oleh Komandan Darurat Bencana untuk kemudian dijelaskan kepada seluruh staf operasi pada rapat penjelasan rencana operasi. Berakhirnya rapat penjelasan rencana operasi ini menandakan dimulainya periode operasi untuk memulai pelaksanaan operasi darurat bencana. Seluruh tugas unit-unit operasi berakhir sesuai dengan lamanya periode operasi yang ditetapkan. Pada akhir periode operasi, tiap-tiap unit operasi melaporkan kemajuannya untuk meninjau capaiannya terhadap tujuan operasi secara keseluruhan. Bila tujuan operasi tercapai, maka tujuan operasi baru ditetapkan kembali dengan strategi-strategi baru yang dikembangkan. Strategi-strategi ini kemudian diterjemahkan kembali pada rapat perencanaan taktik dan siklus tahapan perencanaan berulang. Siklus ini baru berhenti setelah kepala daerah menyatakan bahwa status kedaruratan bencana dihentikan. Sebelum kita masuk membahas P-Plan atau perencanaan P secara detail, kita akan lihat dulu periode operasi. Kita telah singgung periode operasi ini dalam unit 1.1. Periode operasi adalah masa waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan taktik operasi darurat bencana dalam satu shift penugasan ataupun satu periode kerja yang telah ditentukan. Lamanya waktu yang umum digunakan untuk satu periode operasi adalah 12 atau 24 jam pada awal terjadinya keadaan darurat atau kelipatan hari untuk situasi yang relatif stabil, seperti pembersihan reruntuhan dari bangunan runtuh atau tanah longsor dan sebagainya. Tindakan awal adalah tahap pertama dalam proses penyusunan rencana operasi. Kita akan membahas tindakan awal ini lebih detail pada mata pelatihan kedua. Tindakan awal itu pada dasarnya adalah proses konfirmasi kejadian bencana. Apakah benar itu kejadian bencana terjadi atau tidak, karena banyak hal atau informasi yang biasanya hoaks masuk ke Pusdal Ops menyatakan bahwa terjadi bencana, padahal tidak ada. Jadi ada proses konfirmasi dulu untuk laporan kejadian bencana yang masuk ke Pusdal Ops. Dari proses konfirmasi tersebut, dikirim unit reaksi cepat yang bertugas untuk melaksanakan operasi pencarian penyelamatan korban serta evakuasi masyarakat. Unit reaksi cepat lainnya adalah unit kaji cepat yang bertugas untuk mengumpulkan informasi bencana dan menyusun formulir informasi bencana. Formulir informasi bencana ini menjadi dasar bagi para pengambil keputusan untuk mempersiapkan pengelolaan operasi dengan membentuk komando darurat bencana bila dibutuhkan, serta menetapkan tujuan-tujuan operasi. Bagaimana cara menyusun formulir informasi bencana ini akan kita bahas lebih lanjut pada mata pelatihan 2. Perencanaan tiap periode operasi dimulai dengan Komandan Darurat Bencana menetapkan atau memperbaharui tujuan operasi. Tujuan operasi ini ditetapkan berdasarkan pada penilaian berkelanjutan dari situasi dan kemajuan yang dicapai.
Bagaimana cara menetapkan tujuan operasi akan kita bahas lebih detail pada mata pelatihan 3. Seluruh rangkaian sebelumnya yang tadi diuraikan adalah untuk permulaan penyusunan rencana operasi. Selanjutnya, setelah tujuan ditetapkan, maka kita akan masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu rapat taktik. Rapat taktik ini tujuannya adalah untuk meninjau taktik yang telah dikembangkan oleh kepala bagian operasi. Jadi rapat taktik ini diselenggarakan oleh kepala bagian operasi dan dihadiri oleh kepala bagian operasi, petugas keamanan keselamatan yaitu safety officer, kepala bagian perencanaan, kepala bagian logistik, dan pemimpin unit sumber daya di bawah kepala bagian operasi. Rapat taktik ini didokumentasikan dengan menggunakan formulir 9, yaitu formulir rencana kebutuhan operasi darurat bencana. Tahapan selanjutnya dari siklus proses perencanaan operasi adalah menyiapkan rapat perencanaan. Pada persiapan rapat perencanaan ini dilakukan penilaian efektivitas operasi yang sedang berjalan dan efisiensi sumber daya berdasarkan formulir 9. Rapat perencanaan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan mendukung keputusan pengelolaan darurat bencana. Dari hasil analisa di formulir 9 yang telah Anda susun di unit 3.3 sebelumnya, maka Anda dapat menggunakan untuk proses analisa ini menggunakan formulir susunan organisasi komando darurat bencana yaitu formulir 3. Kemudian formulir 4 yaitu daftar penugasan operasi darurat bencana. Formulir 5, formulir jaring komunikasi darurat bencana. Formulir 6, formulir terkait dengan rencana medis darurat bencana. Serta formulir 7, formulir bagan organisasi komando darurat bencana. Jadi, ada 5 formulir yang akan Anda susun pada unit 3.4 ini sebagai formulir pendukung taktik. Selanjutnya, setelah semua formulir lengkap, yaitu formulir 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9, maka disusunlah rapat perencanaan untuk meninjau dan mengesahkan rencana operasi serta mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Siapa saja yang hadir dalam rapat perencanaan ini? Yang hadir dalam rapat perencanaan ini adalah staf komando dan staf umum. Kita akan mempelajari siapa saja yang menjadi staf komando dan staf umum pada unit 1.3. Yang memimpin rapat perencanaan ini adalah Kepala Bidang Perencanaan. Memang idealnya, rapat perencanaan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan. Walaupun seringkali terjadi pada penanganan darurat bencana di Indonesia, rapat perencanaan ini dipimpin oleh Komandan Darurat Bencana. Langkah selanjutnya setelah rapat perencanaan selesai adalah tahapan persetujuan rencana operasi darurat bencana. Tahapan ini dilaksanakan setelah para kepala bidang telah selesai melaksanakan tugas untuk menyusun dan mengkoordinasikan serta melaksanakan validasi sumber daya untuk draft rencana operasi darurat bencana. Draft rencana operasi ini yang masih dalam bentuk kumpulan formulir, kemudian dikumpulkan ke bidang perencanaan. Bidang perencanaan nantinya menyusun, menyiapkan, dan memperbanyak dokumen rencana operasi darurat bencana untuk rapat penjelasan rencana operasi. Pada tahapan ini, dilaksanakan juga koordinasi antara bagian operasi dan bagian logistik untuk memperoleh ketersediaan baik dari segi jumlah maupun jenis sumber daya yang dibutuhkan. Komandan darurat bencana pada tahap ini dapat menyetujui rencana operasi darurat bencana dengan berbagai perubahan dan pertimbangan yang dikumpulkan pada rapat perencanaan operasi.
Dalam situasi bencana, situasi kedaruratannya cukup kompleks, terlibat dua atau lebih wilayah atau jurisdiksi dalam operasi darurat bencana, maka rencana operasi butuh disusun secara tertulis. Rencana operasi juga perlu ditulis bila keadaan daruratnya berlanjut, sehingga periode operasi berikutnya hingga terbagi menjadi beberapa shift operasi karena luasan kondisi darurat telah meluas. Semakin kompleks organisasi komando darurat bencana, maka semakin banyak personil yang terlibat. Kompleksitas keorganisasian darurat bencana yang diaktifkan juga menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun rencana operasi secara tertulis. Mengapa rencana operasi darurat bencana perlu disusun secara tertulis? Pertama, tujuannya adalah untuk memberikan pernyataan yang jelas dari tujuan dan taktik. Rencana operasi yang tertulis akan memudahkan seluruh petugas operasi untuk melihat, memahami tujuan, dan taktik kooperasi yang akan diselenggarakan. Kemudian rencana operasi tertulis akan dapat menjadi sebuah dasar dalam pengukuran efektivitas pekerjaan dan efektivitas biaya. Biaya-biaya dapat dievaluasi dan dikelola dengan baik karena seluruh taktik dan sumber daya yang dibutuhkan tertulis secara akuntabel sehingga akuntabilitasnya menjadi lebih kuat. Rencana operasi tertulis akan membantu untuk mengukur kemajuan pekerjaan. Kemampuan untuk mengukur kemajuan pekerjaan amat penting untuk menimbulkan rasa tanggung jawab dari petugas-petugas operasi. Kemudian rencana operasi tertulis dapat menjadi dokumentasi bagi pertanggungjawaban anggaran pasca keadaan darurat. Tidak hanya untuk pertanggungjawaban anggaran, rencana operasi yang tertulis juga dapat dijadikan dasar resmi bila ada laporan kasus-kasus berkaitan dengan implementasi hukum yang terjadi pada saat pelaksanaan operasi darurat bencana. Sehingga rencana operasi bisa menjadi dokumen pelaporan, dokumen untuk pendukung laporan penggunaan anggaran. Berdasarkan Perka BNPB nomor 24 tahun 2010, ada beberapa formulir dan dokumen pendukung untuk menyusun rencana operasi darurat bencana. Ada 6 formulir pendukung. Pertama adalah formulir nomor 2 tentang tujuan operasi, kemudian formulir 3 untuk susunan organisasi, formulir 4 untuk daftar penugasan, formulir 5 untuk jaring komunikasi, formulir 6 untuk rencana medis, dan formulir 7 untuk bagan organisasi. Kita akan pelajari lebih dalam lagi untuk cara menyusun 6 formulir ini pada materi pelatihan ketiga. Silakan Bapak Ibu hafalkan nomor-nomor formulir ini karena penting sekali untuk tugas Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah, pada saat menyusun rencana operasi, apakah semua formulir digunakan? Jawabannya adalah, untuk keadaan darurat yang tidak begitu kompleks, maka komandan darurat bencana mungkin hanya memerlukan formulir 2, 3, dan 4. Tahapan selanjutnya dalam rencana operasi adalah rapat penjelasan rencana operasi. Rapat penjelasan rencana operasi dilakukan di permulaan periode operasi. Rapat penjelasan rencana operasi ini menyajikan rencana operasi darurat bencana kepada seluruh supervisor dalam bagian operasi dan sebaiknya ringkas. Agenda dalam rapat penjelasan rencana operasi yaitu pertama, Kepala Bidang Perencanaan meninjau agenda dan memfasilitasi rapat ini. Kemudian Komando Darurat Bencana mempresentasikan tujuan operasi atau menegaskan tujuan operasi yang telah ada. Ini hampir mirip dengan agenda pada rapat perencanaan.
Selanjutnya, Kepala Bidang Operasi memberikan penilaian dan kelengkapan dari operasi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, Kepala Bidang Operasi akan memilih staf untuk sektor dan klaster untuk periode operasi yang akan datang. Jadi berdasarkan rapat inilah, Kepala Bidang Operasi memilih staf-staf di bidang operasi pada shift selanjutnya. Agenda lainnya adalah bila ada pembicara tambahan seperti ahli teknis, petugas keamanan keselamatan, petugas informasi, petugas penghubung, dan perwakilan instansi yang ingin memberikan penjelasan tambahan pada staf bidang operasi yang menjadi peserta rapat, maka pada tahap inilah mereka memberikan penjelasan tambahan. Kemudian agenda selanjutnya, para pemimpin unit operasi itu mempresentasikan informasi terkait untuk memastikan keselamatan dan efisiensi operasi. Kemudian, Komandan Darurat Bencana juga mengulangi perhatiannya pada masalah operasi dan mengarahkan sumber daya yang akan digunakan. Selanjutnya, Kepala Bidang Perencanaan mengumumkan kapan pelaksanaan rapat perencanaan dan rapat penjelasan rencana operasi untuk periode operasi berikutnya. Sehingga semua peserta mengetahui jadwal rapat-rapat selanjutnya. Kepala Bidang Perencanaan di akhir rapat menyatakan penundaan rapat. Setelah rapat penjelasan ini selesai, maka dimulailah tahapan untuk melaksanakan rencana operasi darurat bencana. Para pengawas itu melakukan briefing tim berserta sumber daya yang ditetapkan untuk menerapkan tugas operasinya. Kemudian Kepala Bagian Operasi menilai penerapan rencana operasi darurat bencana berdasarkan tujuan operasi, strategi dan taktik sebelum ke periode operasi berikutnya. Dari unit ini, dari seluruh penjelasan tadi, diharapkan Anda dapat mengidentifikasi pentingnya perencanaan untuk operasi penanganan darurat bencana. Kemudian diharapkan Anda juga dapat mendiskusikan langkah-langkah perencanaan utama yang meliputi masalah logistik, pemahaman situasi, pengembangan dan pelaksanaan rencana operasi, serta mengevaluasi rencana tersebut berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya diharapkan Anda dapat menjelaskan kriteria untuk menentukan kapan rencana operasi harus disiapkan secara tertulis. Kami berharap Anda juga mengenali formulir serta materi pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam rencana operasi untuk pengelolaan operasi darurat bencana yang efektif. Selanjutnya yang terakhir, diharapkan dengan materi tadi Anda dapat menjelaskan apa itu pertemuan strategi atau rapat strategi, kemudian pertemuan taktis, rapat-rapat perencanaan, penjelasan rencana operasi, dan pertemuan tim. Untuk lebih memahami materi unit 1.2 ini, Anda perlu menyimak video peraga yang telah kami berikan pada bagian lain unit ini. Setelah Anda menyelesaikan video tersebut, Anda akan menemukan beberapa pertanyaan yang perlu Anda selesaikan untuk melihat seberapa jauh Anda dapat memahami materi ini. Kuis ini hanya disediakan waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Kami berharap Anda dapat menyelesaikan kuis ini dengan baik untuk memastikan Anda dapat mengikuti pelajaran di unit 1.3. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami tunggu di unit 1.3.